Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Arwah Gentayangan, yang merupakan part yang ketiga ya teman-teman. Part kali ini merupakan sekaligus menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, bagaimana kelanjutan cerita ini dan bagaimana akhir dari kisah ini? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Semua orang di ruangan ini tidak ada yang bersuara. Setiap pasang mata menatap fokus ke arah Mbak Nisa. Jujur saja Nisa, sentak Mbok Na saat anaknya tetap saja bergeming. Mbok Na beranjak dari duduknya, berdiri tepat di hadapan Mbak Nisa. Jawab Nis, suara Mbok Na terdengar bergetar. Tergambar jelas amarah yang tertahan di sana. Air mata Mbak Nisa jatuh bercucuran. Badannya gemetar. Kalian semua kejam, pekiknya dengan keras. Apa maksudnya Mbak? Tanya Nisa tidak kalah lantang. Asal kalian tahu, saya memang tidak terima dan belum ikhlas atas kecelakaan yang menimpa Rian. Tapi saya bukan ibu yang hilang kewarasannya. Saya tidak mungkin dengan sengaja membuat Rian gentayangan. Kamu tidak bohong Nisa? Tanya Mbok Nah. Demi Tuhan, Mbok, bukan Nisa. Mbok percaya, jawab Mbok Na sembari merengkuh tubuh Mbak Nisa ke dalam pelukan. Dina, Mbok dan juga Nisa meminta maaf jika kamu merasa arwah almarhumah yang menjadi sebab celakanya suamimu. Tapi Mbok percaya sama Nisa, karena Mbok mengenal Nisa lebih dari siapapun mengenal dia. Mbak Nisa tergugu dalam pelukan ibunya. Isaknya terdengar memilukan hati. Aku menangkap raut penyesalan pada Dina. Mungkin dia menyesal telah menuduh Mbak Nisa. Maafkan kami ya Mbok. Mbak Nisa, saya dan juga Dina tidak bermaksud menuduh Mbak Nisa, ucapku. Kami paham Nak Dimas. Terima kasih Mbok. Mbak Ida, Mbok Na dan juga Mbak Nisa pamit kembali ke rumah. Begitu juga dengan Rudi. Setelah di ruangan ini hanya tinggal kami bertiga, Rudi mengutarakan niatnya untuk pamit. Sebelumnya beliau menyerahkan beberapa lembar uang sebagai tanda tanggung jawabnya. Namun tentu saja kami tolak. Dengan Mas Rudi mengantarkan saya ke rumah. Ya, ini sudah saya anggap sebagai tanggung jawab, ucapku sembari mengelurkan kembali uang dari Rudi. Terima kasih. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada Mas Dimas keluarga. Sama-sama Mas. Rudi berlalu meninggalkan pekarangan rumah kami bersama motornya. Dina kembali masuk dan mengunci pintu setelah mengantarkan Rudi ke depan. Mas beneran nggak mau ke dokter? Tanya Dina setelah kembali duduk di dekatku. Iya dek, Mas nggak apa-apa kok, jawabku mencoba meyakinkan. Hari ini aku lewatkan dengan berbaring di kamar, sesekali merubah posisi, yaitu duduk bersandar di sisi ranjang, sekedar mengurangi pegal di badanku. Makan dan juga minum aku lakukan di kamarku. Beruntung aku masih bisa berjalan ke toilet, meski harus merambat berpegangan pada dinding. Tidak terasa malam pun tiba. Samar-samar terdengar ulukan salam dari luar rumah. Siapa ya dek? Tanyaku pada Dina yang kini tengah memijat lenganku. Gak tahu Mas. Coba dek lihat. Dina bergegas menghampiri sumber suara. Terdengar suara Dina yang menjawab salam, disusul dengan suara pintu yang dibuka.
sayup aku bisa mendengar suara yang sepertinya aku kenal. Derap langkah terdengar mendekat ke arahku. "Mas, ini ada Mbok Na dan Pak Ustadz," ucap Dina di luar pintu kamar. "Silakan, Mbok." "Pak Ustadz." Dina mempersilahkan. Terdengar pintu yang dibuka, Pak Ustadz dan Mbok Na pun masuk bersama Dina. "Nggak usah bangun, Mas Dimas," Pak Ustadz melarangku saat aku hendak bangun untuk menyambut. Aku kemudian menurut saja karena memang badanku rasanya masih remuk. Pak Ustadz memberitahu maksud kedatangannya. Setelah sebelumnya Mbok Na menceritakan kejadian tadi pagi kepada Pak Ustadz, dan akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke sini. Kami memutuskan untuk mencari jalan keluar bersama. Jadi sebelumnya saya mendapatkan penglihatan kalau ada seseorang yang sengaja memeras jeruk di bekas cacaran darah di tempat kecelakaan itu, Pak Ustadz, terangku. Kita harus cari siapa orangnya, karena kalau benar ada yang memeras jeruk di lokasi dengan tujuan membuat arwah almarhum gentayangan, maka orang tersebut yang harus membersihkannya. Jelas, Pak Ustadz. "Siapa yang sudah tega sama cucuku?" gumam Mbok Na. Dina berusaha menenangkan Mbok Na. Mbok Na dan juga Pak Ustadz memutuskan untuk pulang karena malam semakin larut. "Iqmal, Iqmal, Iqmal." Ramai teriakan orang memanggil Iqmal diiringi suara kentongan yang bersahutan. Sumber suara sepertinya dari arah jalan depan rumah itu. "Ada apa itu?" tanyaku. "Mas, kamu istirahat saja di sini." Dina mencegahku untuk ikut melihat kegaduhan yang ada. "Semua ini gara-gara cucumu, Mbok, arwah sialan." Walau tanpa melihat, bisa aku pastikan itu adalah suara Mbak Sari yang tengah memaki Mbok Na. Entah apa yang terjadi pada anak Mbak Sari, yaitu Iqmal. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang selalu sepi, malam ini begitu bising. Teriakan dan bunyi kentongan yang bersahutan mengusik gendang telinga. Tidak tahu pasti apa yang terjadi di luar sana, namun dari tempatku berada aku bisa merasakan betapa tegangnya suasana yang ada di sana. Suara kentongan tidak terdengar lagi, tergantikan riuh orang yang bersorak. Bukan sorak-sorai gembira, tetapi seperti ikut menghakimi Mbok Na. Beberapa kali terdengar teriakan Mbak Sari dan juga umpatan-umpatannya yang memekakan telinga. Kalau sampai terjadi sesuatu sama anakku gara-gara arwah sialan itu, Mbok dan juga Nisa harus bertanggung jawab. Mbak Sari terus saja berteriak. Entah apa yang terjadi selanjutnya, sampai akhirnya suara kentongan terdengar lagi. Perlahan rombongan yang sepertinya sedang mencari anak Mbak Sari itu mulai menjauh, suaranya perlahan menghilang. Dari pintu yang terbuka, menampakkan Dina yang baru kembali setelah ikut menyaksikan keributan di luar. "Ada apa, Dik?" "Itu Mas, Iqmal anaknya Mbak Sari hilang." "Hilang bagaimana, Dik?" Dengan sedikit terbata-bata, Dina menceritakan apa yang baru saja ia ketahui dari Mbak Sari. Iqmal sedari suara histeris ketakutan, seperti yang pernah kami lihat di makam almarhum tempo hari. Iqmal bersimpu memohon ampun entah kepada siapa. Mbak Sari tidak bisa melihat siapapun, namun menurutnya Iqmal selalu menyebut nama Rian. Karena kondisi Iqmal yang tidak terkendali, Mbak Sari memutuskan menguncinya di dalam kamar. Mbak Sari meninggalkan Iqmal tanpa penjagaan untuk pergi meminta tolong kepada Pak Ustadz. Mbak Sari tidak bertemu dengan Pak Ustadz karena memang Pak Ustadz tengah berada di rumah kami. Setelah kembali ke rumah, kamar Iqmal sudah dalam keadaan kosong. Jendela terbuka, sepertinya Iqmal keluar dari sana. Tentu saja Mbak Sari syok, seketika berteriak mencari dan juga memanggil-manggil nama anaknya, dan itu memancing perhatian warga. Berduyun-duyun warga membawa obor dan sebagian lagi membawa kentongan untuk pergi mencari Iqmal. "Jadi sekarang mereka pergi kemana, Dik?" tanyaku setelah Dina selesai bercerita. "Katanya mau cari ke makam, Mas.
Siapa tahu kayak kemarin Iqmal ada di makam almarhum. Aku mengangguk. Sebenarnya ada rasa khawatir dan juga penasaran, ingin ikut pergi mencari. Tetapi apalah dayaku, kini kondisiku benar-benar tidak memungkinkan. Badan rasanya sakit semua. Untuk berjalan saja aku masih merasakan tertati-tati. Akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat. Besok pagi aku mau ke rumah Mbak Sari ya mas, ucap Dina meminta izin. Mas temenin, jawabku. Tapi mas kan lagi begini, nggak apa-apa kok, besok pasti sudah sembuh. Dina mengangguk sebelum ia ikut berbaring di sampingku. Akhirnya aku dan Dina memutuskan untuk tidur. Terpaan angin membuat wajahku terasa dingin. Ku coba membuka mata, namun hanya gelap sejauh yang aku lihat. Aku berjalan pelan, mencoba mengamati dan juga mengenali tempat yang kini aku tapaki. Namun nihil, tempat ini terasa asing bagiku. Rian, ampunin gue ngaku salah. Maafin gue Rian. Cerit seseorang yang belum ku ketahui sumbernya. Ku tajamkan pendengaranku mencari tahu sumber suara itu. Jangan Rian, tolong ampunin gue. Terdengar lagi suara orang meminta tolong. Kalau aku tidak salah, orang itu menyebut-nyebut nama Rian. Mungkinkah itu Iqmal, anak Mbak Sari? Iqmal, teriakku memastikan. Tidak ada sautan. Aku tetap berusaha berjalan meski gelap menyelimuti. Ceritan itu semakin jelas terdengar, seberkas cahaya mencuri perhatianku. Aku kemudian berjalan mengikuti sumber cahaya. Indera penglihatanku menangkap dua sosok remaja yang tengah berhadapan. Seorang dari mereka sudah sangat aku kenal. Iya, itu adalah almarhum Rian. Seseorang lagi terus memundurkan badannya, seakan berusaha menjauh dari Rian. Beberapa kali aku mengerjapkan mata agar bisa melihat dengan jelas siapa gerangan yang bersama Rian. Bukannya itu Iqmal? Iya, benar itu Iqmal, gumamku. Meski hanya pernah melihatnya sekali, namun aku sangat yakin tidak salah mengenali. Itu benar Iqmal, anaknya Mbak Sari. Sesaat kemudian aku melihat Iqmal terjatuh dan ia terus saja memohon ampun kepada almarhum Rian. Rian bergeming dengan wajahnya yang pucat pasi. Ia terus berjalan mendekat ke arah Iqmal, tatapannya kosong. Iqmal terus beringsut mundur menjauhi Rian. Tergambar jelas ketakutan pada diri Iqmal dengan tetap membisu. Rian menundukkan badannya, menyejajarkan posisinya dengan Iqmal. Kini Iqmal mematung, mulutnya terus meracau meminta pengampunan dari Rian. Gue mohon maafin gue cuma iseng aja Rian. Gue cuma mau buktiin bahwa perasaan jeruk nipis bisa bikin arwah orang yang meninggal jadi gentayangan. Nah, jantungku tersendak kaget mendengar pengakuan dari mulut Iqmal. Ku kepalkan kedua tanganku mencoba menahan amarah yang bergemuruh di dada. Tadi, apa katanya? Hanya iseng. Anda Iqmal adalah adikku, sudah pasti akan ku hajar habis-habisan. Perbuatan yang sungguh tidak terpuji, bermain-main dengan urusan orang yang sudah meninggal. Jangan Rian, jangan, teriak Iqmal. Rian nampak mengelurkan kedua tangannya. Perlahan tangannya mendarat dari leher Iqmal. Aku ingin menghentikan Rian, namun mulut dan tubuhku kaku. Sulit sekali mengeluarkan suara walau hanya sepatah kata saja. Suaraku tercekat di tenggorokan. Jangan Rian, gue mohon. Iqmal terus menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air mata nampak merembas dari kedua matanya. Teriak Iqmal, jangan. Akhirnya suara itu keluar dari mulutku. Saat ku sadari, kini aku sudah ada di kamarku. Dengan posisi terduduk, aku terbangun dari mimpi. Ku edarkan pandangan ke seluruh penjuru kamar, namun tidak aku temukan keberadaan Dina. Ku langkahkan kaki keluar dari kamar. Dina tidak juga aku temukan di seluruh bagian rumah ini. Nampak dari jendela matahari sudah meninggi. Sudah jam 9. Gumamku saat melihat jam di dinding.
Kulanggakan kaki menuju teras, namun saat aku hendak membuka pintu, ternyata Dina sudah ada di depan. "Dari mana, Dik?" "Itu Mas, aku dari rumah Mbak Sari." "Iqmal sudah ketemu, tapi sekarang lagi kesurupan, belum sadar," terang Dina membuatku tercengang. "Astagfirullah, antar Mas ke sana, Dik." "Dek, ayo Dek, antar Mas ke rumah Mbak Sari." Dina masih saja bergeming meski aku telah beberapa kali mengulangi ucapanku. "Tapi Mas," tergambar jelas keraguan di wajah Dina, terlebih setelah ia mengapitku. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, sepertinya Dina sangat mengkhawatirkan kondisiku ini. "Kondisi kamu gimana, Mas?" "Mas gak apa-apa kok, Mas yakin sudah sanggup berjalan?" Dina menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menuruti permintaanku. Aku menunggu Dina memastikan semua jendela dan pintu tertutup dan tidak lupa mengunci semuanya. "Sudah Mas," ucapnya sembari memasukkan kunci ke dalam saku. "Ayo Dek, kita pergi ke rumah Mbak Sari sekarang." "Hati-hati Mas." Dina meraih lenganku lalu kemudian mengapitnya. "Jalannya pelan-pelan aja Mas." "Iya Dek, iya." Sebenarnya aku tidak begitu menghiraukan saran dari Dina. Aku mencoba berjalan secepat yang aku mampu. Walau sebenarnya jika dalam kondisi sehat aku bisa lebih cepat dari ini. Sepanjang perjalanan kami berpapasan dengan beberapa orang yang sepertinya dari rumah Mbak Sari juga. "Kasihan ya Iqmal, entah bisa sadar atau tidak," ucap seorang perempuan kepada dua orang yang bersamanya. "Iya, kasihan ya," seseorang yang berada di sampingnya menimpali. "Memang bagaimana kondisi Iqmal, Dek?" "Iqmal ketemu jam 3 pagi tadi Mas, tetapi berulang kali Iqmal kerasukan dan sampai sekarang belum sadar." "Kerasukan bagaimana?" "Cerit-cerit gitu Mas, mengerang kesakitan dan beberapa kali pingsan juga." "Astagfirullah. Pak Ustadz sudah dikabari Dek?" "Sudah Mas, malah Pak Ustadz semalam ikut membantu pencariannya." Aku mengangguk mengerti. Tidak terasa kami hampir sampai di rumah Mbak Sari. "Itu Mbok Na dan juga Nisa Mas." Aku mengikuti arah jari telunjuk Dina. Rupanya benar, Mbak Nisa dan juga Mbok Na juga datang ke rumah Mbak Sari. Kami sampai bersamaan. Mbok Na mewakili kami mengucap salam, yang seketika mendapat jawaban dari orang-orang yang ada di rumah Mbak Sari. Ramai sekali sampai beberapa orang harus duduk di luar. Beberapa orang saling berbisik, beberapa yang lain menatap sinis ke arah kami. Mungkin lebih tepatnya ke arah Mbok Na dan juga Mbak Nisa. Lirih terdengar beberapa orang membicarakan tentang kejadian tadi malam. "Mereka kok berani kesini ya? Ini semua kan gara-gara Rian," ucap salah satu seseorang yang tengah berdiri di dekat pintu. Mbak Nisa nampak tidak nyaman. Kedua tangannya mengepal dan matanya menatap tajam ke orang-orang yang tengah menggunjing almarhum anaknya. "Sudah Nis, istighfar Nis," ucap Mbok Na yang sepertinya menyadari kemarahan Mbak Nisa. Tangan Mbok Na meraih telapak tangan Mbak Nisa, mengelus dan sesekali menepuk-nepuk punggung tangan itu. "Sabar," ucap Mbok Na. Mbak Nisa menarik napas dalam-dalam dan mengempaskannya dengan kasar. Akhirnya kami berempat memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Mbak Sari. Saat kami berada di ruang tamu, kami melihat Iqmal yang tengah terkulai pingsan di tikar ruang tengah. Beberapa orang mengelilingi Iqmal yang masih belum sadarkan diri. Tidak jauh berbeda dengan anaknya, kondisi Mbak Sari juga sudah cukup memprihatinkan. Mbak Sari nampak terduduk bersandar di dinding tidak jauh dari anaknya. Kepalanya mendongak ke atas dengan mata yang terpejam, mulutnya terus mengucapkan nama anaknya, dan lagi Mbok Na menguluk salam. Namun kali ini bukan jawaban yang kami terima. Semua orang yang ada di ruangan itu seketika menoleh, namun aku bisa merasakan kalau mereka kurang bersahabat dengan kedatangan kami. Salah satu perempuan yang kini tengah menjaga Mbak Sari berdiri. Amarah tidak bisa disembunyikan pada raut wajahnya. Dengan tangan mengepal, beliau berjalan cepat ke arah kami. "Mau apa kalian ah?"
Puas kalian melihat keponakanku sekarang, ucapnya. Rupanya perempuan itu adalah seseorang kerabat dari Mbak Sari. Ia amat murka saat menyadari kehadiran Bokna dan juga Mbak Nisa. Belum sempat kami menanggapi, kami semua dikejutkan oleh tubuh Iqmal yang tiba-tiba mengejang. Matanya terbuka, namun tatapannya kosong. Iqmal, Mbak Sari menjerit dan langsung menghampiri tubuh anaknya itu. Iqmal, sadarlah nak. Mbak Sari memeluk erat tubuh Iqmal, namun sesaat kemudian Iqmal mendorong tubuh Mbak Sari. Ia beringsut menjauh mendekati tembok. Iqmal duduk dengan memeluk kedua lututnya dan membenamkan wajahnya di sana. Iqmal, panggil Bokna. Seketika Iqmal mendongak dengan mata yang sayu. Ia menoleh ke arah Bokna dan Mbak Nisa. Iqmal hanya diam. Sesekali terdengar lirih isakan. Cukup lama Iqmal dan Mbak Nisa saling tatap, sampai akhirnya Mbak Nisa berjalan mendekati Iqmal. Tatapan mereka seakan mengisyaratkan kerinduan. Dengan tetap saling berpandangan, Mbak Nisa duduk di samping Iqmal. Tidak ada penolakan saat Mbak Nisa memeluk tubuhnya. Bahkan Iqmal semakin dalam membenamkan wajahnya di dada Mbak Nisa. Rian, ucap Mbak Nisa masih ragu. Kami semua saling berpandangan menatap heran ke arah Mbak Nisa dan juga Iqmal. Bahkan Mbak Sari dia mematung menyaksikan ini semua. Rian, ucap Mbak Nisa dengan ragu dan juga masih tergugu pada kala itu. Begitu juga dengan Iqmal. Iqmal tidak berkata apapun, namun pundaknya bergetar seiring isakan yang semakin keras terdengar. Ibu mohon Rian jangan seperti ini. Iqmal menarik tubuhnya, menatap lekat wajah Mbak Nisa. Apapun urusan kamu yang belum selesai di dunia ini, Ibu janji akan membantumu untuk menyelesaikan. Ibu janji. Iqmal menunduk, sebelur bening nampak menetes dari matanya. Tenanglah nak, jika Iqmal ada salah denganmu, maafkan. Iqmal kembali menatap Mbak Nisa. Kini kami semua bisa melihat seulas senyum pada bibir Iqmal yang kering. Sampai akhirnya tubuh Iqmal kembali luruh ke lantai. Ia tidak sadarkan diri. Jeritan Mbak Sari dan kerabat serta tetangga pecah. Suara tangis menggema di rumah Mbak Sari. Semua orang di sini menangis melihat kondisi Iqmal. Mbak Nisa nampak membuka mulutnya sendiri, seakan tidak percaya dengan apa yang baru ia alami. Rian, gumamnya. Perlahan, Mbak Nisa melangkah mundur menjauhi tubuh Iqmal yang kini berada di dalam dekapan ibunya. Mbak Sari meraung-raung, menangisi putra semata wayangnya itu. Tidak apa-apa, Iqmal hanya pingsan. Sudah tidak ada gangguan di tubuhnya. Kita doakan semoga Iqmal lekas sadar, terang Pak Ustadz setelah memeriksa Iqmal. Amin. Serempak kami semua mengamini doa Pak Ustadz. Azan zuhur berkumandang, beberapa orang memutuskan untuk membubarkan diri, sementara yang lain memilih untuk tetap tinggal. Begitu juga denganku. Pak Ustadz mengajakku untuk ikut berjamaah ke masjid. Dina meminta izin untuk tetap berada di rumah Mbak Sari, ikut menunggui kalau Iqmal tersadar nanti. Matahari sangat terik saat aku dan juga Pak Ustadz keluar dari masjid seusai menunaikan 4 rakaat wajib. Apa ada petunjuk baru Mas Dimas? Sesaat aku terdiam mencerna pernyataan Pak Ustadz. Soal almarhum Rian Mas, lanjut Pak Ustadz. Bukan aku tidak tahu maksud dari pertanyaan Pak Ustadz, tetapi aku bingung bagaimana harus memulai cerita tentang apa yang aku lihat di dalam mimpi. Pak Ustadz, sepertinya seseorang yang sudah memeras jeruk nipis di atas bekas darah di tempat kecelakaan itu adalah Iqmal. Pak Ustadz mengangguk, tidak ada sedikit pun raut terkejut di wajahnya. Baik kalau begitu, tunggu Iqmal sadar. Kita dengar bersama penjelasan darinya, ucap Pak Ustadz. Baiklah Pak Ustadz, mari kita kembali ke rumah Mbak Sari. Akhirnya aku dan juga Pak Ustadz memutuskan untuk segera kembali ke rumah Mbak Sari. Bukan hanya kami berdua, tapi ada beberapa bapak jemaah masjid. Mas, Pak Ustadz, teriak Dina dari kejauhan. Tangannya melambai sembari berlari ke arah kami. Karena berlari terlalu kencang, Dina hampir saja terjatuh.
Beruntung kedua tanganku berhasil meraihnya sebelum tubuhnya tersungkur ke tanah. "Ada apa, Dik?" tanyaku dengan heran. Dina tersengal, napasnya tidak beraturan, sampai beberapa kali ia terbatuk-batuk. "Iqmal, Mas." "Iqmal kenapa?" Seperti terasa cemas menghampiri. "Iqmal sudah sadar?" Alhamdulillah," ucap kami serempak. Tapi kenapa, Dik?" Dina tidak langsung menjawab. Ia nampak kebingungan. "Kita lihat langsung saja ke sana, Mas," saran Pak Ustadz. Kekas kami semua pergi ke rumah Mbak Sari untuk melihat kondisi Iqmal. Saat kami tiba, rupanya rumah Mbak Sari sudah ramai orang. Kami memutuskan untuk langsung masuk ke dalam. Saat Pak Ustadz mengucap salam, semua orang menjawab sembari memberikan jalan. Iqmal nampak tengah terduduk di tempat yang sama. Matanya sayu, tatapannya kosong, dan mulutnya terus saja meracau. "Maafin gue, Rian. Gue cuma iseng. Maafin gue, Rian." Kalimat itu berulang-ulang, terus terucap dari bibir Iqmal. Seperti orang linglung, Iqmal tidak menyaut saat dipanggil. "Bagaimana ini, Pak Ustadz?" tanya Mbak Sari. Air mata tidak berhenti menetes di pipi Mbak Sari. "Bawakan air 1 gelas," titah Pak Ustadz. Tidak menunggu lama, seseorang memberikan apa yang diminta oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz nampak merapalkan doa pada segelas air yang ada di genggamannya. Setelah itu, Pak Ustadz berjongkok di dekat Iqmal. "Minum ini, Iqmal," ucap Pak Ustadz sembari mengulurkan segelas air. "Jangan lupa baca bismillah," lanjut Pak Ustadz. Karena Iqmal masih saja tidak merespon, akhirnya Mbak Sari yang membimbingnya. "Bismillah," ucap Mbak Sari sembari meminumkan air kepada Iqmal. Jagun yang naik turun menandakan Iqmal berhasil meneguk air tersebut. Sesaat kemudian Iqmal seperti mendapatkan kembali kesadarannya. Ia mengedarkan pandangannya ke segala arah, menatap heran kepada kami semua. "Ibu, Iqmal takut, Bu." Seketika Iqmal menghambur ke dalam pelukan ibunya. "Ceritakan kepada kami, Iqmal, apa yang sudah kamu lakukan?" Pindah Pak Ustadz langsung pada inti masalah. Dengan takut-takut akhirnya pengakuan itu meluncur dari mulut Iqmal. Mbak Sari menggeleng seakan tidak percaya dengan kelakuan anaknya. Semua orang nampak geram dengan apa yang dilakukan oleh Iqmal. "Iseng, tega sekali dia," seru seseorang. "Dasar anak bengal," ucap salah seorang lagi. Sudah, yang penting Iqmal sudah mengakui dan juga menyesali perbuatannya. Sekarang semuanya bubar," ucap Pak Ustadz. Dasar," seru semua orang yang bersaut-sautan sebelum akhirnya membubarkan diri. Kini hanya tinggal beberapa orang saja termasuk aku dan Dina. Pak Ustadz pada kali itu menyarankan Iqmal untuk meminta maaf kepada keluarga Rian karena Mbok Na dan juga Mbak Nisa sudah pulang. Mereka belum mendengar pengakuan Iqmal. "Apa mereka mau memaafkan saya, Pak Ustadz?" tanya Iqmal sembari menunduk. "Mbok Na orang yang baik dan juga bijaksana. Saya yakin beliau mau memaafkan." Pak Ustadz coba menenangkan. Akhirnya Iqmal setuju. Pak Ustadz coba menenangkan dan akhirnya Iqmal pun setuju. Dengan diantar ibunya serta aku dan juga Pak Ustadz, ia akan mendatangi rumah Mbok Na dan juga Mbak Nisa. "Setelah kamu mendapatkan maaf dari keluarga Rian, ada satu lagi yang harus kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu." "Apa itu, Pak Ustadz?" "Nanti di rumah Rian akan saya jelaskan." Akhirnya kami memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan ke rumah Rian. Di sepanjang perjalanan menuju rumah almarhum Rian, Iqmal nampak begitu gusar. Kepalanya tertunduk dan sesekali ia meremas rambutnya dengan kasar. Mbak Sari beberapa kali nampak menepuk-nepuk pundak Iqmal, seakan ingin memberi dukungan. Walaupun sekilas aku yang berjalan di belakang mereka bisa menangkap kecemasan di raut wajah Mbak Sari. "Kita berdoa saja, semoga Mbok Na dan juga Mbak Nisa mau memaafkan kamu, Iqmal," ucap Pak Ustadz seakan mengerti kerisauan ibu dan juga anak ini. "Amin, Pak Ustadz," saut Iqmal dan juga Mbak Sari pun sembari menoleh ke arah kami, aku dan Pak Ustadz. Tidak terasa kami telah sampai di teras rumah Mbok Na.
Beberapa kali kami kemudian mengeluk salam, namun tidak ada jawaban. Mungkin sedang istirahat siang Pak Ustadz, ucapku. Apa kita pulang dulu saja? Nanti malam kita semua kembali lagi ke sini. Pak Ustadz memberi usul. Sesaat Iqmal dan juga Mbak Sari termenung, sampai akhirnya mereka mengangguk bersama. Saat kami berbalik untuk meninggalkan rumah Mbok Nah, nampak sang tuan rumah baru saja datang dengan motornya. Setelah motor berhenti, Mbok Nah yang diponceng Mbak Sari seketika menuruni motor dan menghampiri kami. Assalamualaikum, ucap Mbok Nah. Kami menjawab ulukan salam Mbok Nah bersama-sama. Ada apa ini ramai-ramai? Mari masuk. Begitu ramah penyambutan Mbok Nah kepada kami, seakan beliau sudah lupa atas perlakuan orang-orang di rumah Mbak Sari. Maafkan Iqmal, Bu Nisa. Tanpa diduga Iqmal menyambar lutut Mbak Nisa yang kini berdiri di sisi Mbok Nah. Ia bersujud meminta maaf. Ada apa ini? Tanya Mbak Nisa yang nampak begitu bingung. Belum juga mendapat pertanyaan Mbak Nisa, kini Iqmal berpindah memeluk dan mencium kaki Mbok Nah. Jangan begini nak, mari masuk, kita bicarakan di dalam, ajak Mbok Nah sembari mengangkat bahu Iqmal. Mbok Nah merangkul dan menggiring Iqmal masuk ke dalam rumah. Kami mengekor di belakang Mbok Nah. Setelah kami semua telah berada di dalam rumah, Mbok Nah mempersilahkan kami semua untuk duduk. Ada apa ini sebenarnya? Mbok Nah mengulangi pertanyaannya. Jadi begini Mbok, maksud kedatangan kami adalah untuk... Biar saya saja Pak Ustadz. Iqmal menyela ucapan Pak Ustadz. Dengan terus terisak, Iqmal mengakui kesalahannya dan menceritakan keisengannya terhadap almarhum Rian. Astagfirullah, seru Mbak Nisa dan Mbok Nah bersamaan. Mbak Nisa beranjak dari duduknya dan menghampiri Iqmal. Sebuah pukulan tidak terhindarkan mendarat di pelipis sebelah kiri Iqmal. Apa salah Rian sama kamu, ha? Bukankah kalian berteman? Kenapa kamu tega? Mbak Nisa tidak bisa membendung amarahnya. Hingga pukulan yang sama hendak ia layangkan, kali ini tangan keriput Mbok Nah berhasil mencekal lengan Mbak Nisa dan menahannya. Seperti yang dilakukan anaknya, kini Mbak Sari yang menyambar lutut Mbak Nisa dan juga memeluknya. Maafkan Iqmal Nis, maafkan. Mbak Sari terus memohon. Sudah Nis, sabar. Yang terpenting Iqmal sudah mengakui kesalahan dan menyesalinya. Sekarang tinggal kita cari jalan keluarnya. Beruntung Mbak Nisa mempunyai orang tua yang baik dan bijaksana seperti Mbok Nah. Akhirnya kami semua duduk ke tempat semula setelah Mbak Nisa mau menerima saran dari ibunya. Jadi bagaimana ini Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mbok Nah. Bukan kita, tapi Iqmal yang harus menyelesaikannya. Kamu siap Iqmal? Tanya Mbak Ustadz sembari menoleh ke arah Iqmal. Begitu juga kami. Pandangan kami semua tertuju pada Iqmal dan Iqmal bergeming. Bagaimana Iqmal? Apa kamu siap? Pak Ustadz mengulangi pertanyaannya yang dijawab anggukan oleh Iqmal. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Tanya Iqmal. Malam nanti selepas Isya, kamu harus datangi tempat kecelakaan itu. Kamu bersihkan tempat yang kemarin kamu tetesin perasan jeruk nipis itu. Semua jangan sampai ada yang terlewat. Baik Pak Ustadz, jawab Iqmal penuh dengan tanggung jawab dan kesungguhan. Nanti biar saya dan Mas Dimas yang akan menemani kamu. Aku hanya mengangguk mendengar ucapan Pak Ustadz. Semua orang setuju, walau awalnya Mbak Nisa sempat memaksa untuk ikut. Setelah selesai ataupun tercapai kesepakatan, kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Pak Ustadz dan juga Mbak Sari serta Iqmal pun mendahuluiku. Saat hendak meninggalkan pekarangan rumah Mbok Nah, semilir angin dingin menerpa punggungku, seketika bulu di sekucur tubuhku meremang. Aku berbalik menatap rumah Mbok Nah. Dari pantulan kaca aku melihat sosok Rian tengah menatapku. Sabar Rian, sebentar lagi aku berjanji akan membantumu menyelesaikan semua ini, batinku. Mas Dimas,
Aku tersentak mendengar panggilan Pak Ustadz. Seketika aku menoleh. "Mari pulang," ajak Pak Ustadz. Aku mengangguk dan juga menghampiri Pak Ustadz. Sekali lagi aku berbalik. Sekilas menatap rumah Mbok Nah, Rian, sosoknya sudah menghilang. "Mau maghrib kok di luar, Dek?" tanyaku pada kala itu. "Nungguin Mas pulang lah. Jadi gimana tadi di rumah Mbak Nisa, Mas? Kita masuk dulu yuk. Nanti di dalam Mas ceritain semuanya." Dina mengekor masuk ke dalam dan langsung kemudian ambil posisi duduk di sampingku. Cerita itu mengalir dengan lancar dari mulutku. Semua yang terjadi di rumah Mbak Nisa aku ceritakan kepada Dina. Dina nampak antusias mendengarkan ceritaku. "Alhamdulillah kalau Mbak Nisa dan juga Mbok Nah mau memaafkan Iqmal. Oh iya, Dek. Oh iya, nanti malam Mas sama Pak Ustadz mau nemenin Iqbal ke lokasi kecelakaan itu ya?" "Aku ikut ya, Mas. Jangan, Dek, sebaiknya kamu di rumah saja. Gak ada perempuan yang ikut juga kok." Walau sedikit merengut, akhirnya Dina mengerti dan mau tetap tinggal di rumah. "Ya sudah, Mas mandi dulu ya." Dina mengangguk dan aku berlalu meninggalkan ia yang masih sedikit cemberut. Malam pun tiba, aku duduk termenung di beranda rumah. Memikirkan apa yang sudah dilakukan oleh Iqmal. Sebenarnya di balik keusilannya, Iqmal memiliki satu niat yang menurutnya baik. Iqmal ingin membuat arwah Rian gentayangan dan memburu pelaku yang sudah menabraknya. Meski akhirnya ia sendiri yang hampir celaka karena dikentayangi arwah almarhum, apapun itu alasan Iqmal, tindakannya sangat tidak terpuji dan tidak bisa dibenarkan. Dua motor yang memasuki pekarangan rumah membuyarkan lamunanku. Waktu yang dinanti pun telah tiba. Pak Ustadz dengan Iqmal datang menjemputku. "Ayo kita langsung berangkat, Mas. Bagaimana, Mas Dimas siap?" Sebelum malam semakin larut, karena motorku masih ada di warung dekat tempat kecelakaan Rian, akhirnya aku membonceng Pak Ustadz. Iqmal melaju di depan. Jiwa mudanya seakan sulit diimbangi oleh Pak Ustadz. Laju motor kami tertinggal lumayan jauh. Tidak banyak rintangan yang berarti, hanya kerusakan jalan dan minimnya penerangan membuat kami sulit mengendalikan laju motor. Sesekali motor kami hampir ambruk. Saat kami tiba di dekat kuburan makam, Iqmal nampak berhenti menunggui kami. "Kenapa berhenti, Iqmal?" tanya Pak Ustadz. "Saya ingin meminta maaf kepada almarhum Pak Ustadz. Boleh kita ke makamnya dulu?" "Nanti saja, Iqmal. Selesaikan dulu tugasmu. Pulangnya nanti kita mampir ke sini." Pak Ustadz memberi saran yang langsung disetujui oleh Iqmal. Iqmal kembali menstarter motornya. Saat motor Iqmal berjalan, aku kemudian melihat seseorang duduk di jok belakang motornya. Seketika aku merinding melihatnya. Karena aku takut, aku sedikit menarik baju Pak Ustadz dan menyembunyikan kepalaku di balik punggung beliau. "Apa Mas Dimas melihatnya?" tanya Pak Ustadz dan aku mengangguk. "Abaikan, pura-pura saja tidak melihatnya." "Baik Pak Ustadz." Walaupun begitu, aku tetap tidak berani menatap ke arah punggung Iqmal. Sampai akhirnya kami sampai di tempat kejadian. "Sebaiknya kita ke warung itu dulu Pak Ustadz." "Iqmal, kita ke sana dulu." Pak Ustadz menuju ke warung yang aku maksud. "Semoga ibu warung itu ada, biar aku bisa sekalian ambil motorku," ucapku dalam batin. Motor kami berhenti di halaman warung. Aku menuruni motor, begitu juga Pak Ustadz. "Biar saya bantu," tawarku kepada Iqmal yang nampak kesusahan menurunkan ember air yang ia bawa. Aku mengambil ember berisi air dari tangan Iqmal agar ia bisa turun dari motornya. Beruntung ember itu memiliki penutup, sehingga air yang ada di dalam itu tidak tumpah saat di perjalanan tadi. Aku celingak-celinguk mencari sosok yang membonceng Iqmal, namun tidak kutemui. Entah kapan ia menghilang, dan kemudian pintu warung terbuka menampilkan sosok pemiliknya. "Assalamualaikum, Bu." Seperti kemarin, ibu warung menyambut dengan baik. Kami dipersilakan untuk masuk.
Pak Ustadz menyetujui di dalam dan Iqmal mendapatkan arahan dari Pak Ustadz. Tidak lupa aku menceritakan penglihatanku tempo hari. Pak Ustadz dan Iqmal dengan senang hati akan membantuku mencari sesuatu yang almarhum ingin tunjukkan. Akhirnya kami pun memutuskan untuk langsung melaksanakan apa yang menjadi tujuan kami. Dibimbing Pak Ustadz, Iqmal mengguyur setiap bekas bercak darah yang ia perasi jeruk nipis itu. Aku membekap mulutku saat sosok Rian muncul di tengah jalan tepat di hadapan Iqmal. Iqmal terus mengguyur air yang ada di ember, sampai akhirnya air itu habis. Bayangan Rian perlahan memudar, sampai akhirnya benar-benar menghilang. "Sudah Iqmal?" tanya Pak Ustadz. Iqmal mengangguk. Kali ini tatapan Pak Ustadz beralih kepadaku. "Pohon yang ada di dalam mimpi Mas Dimas yang mana?" "Itu Pak Ustadz, tunjukku." Bergegas kami bertiga mencari sesuatu yang bahkan kami tidak ketahui, yaitu wujudnya apa. Tanpa banyak bicara, kami menyibak setiap semak dan menyorotkan senter ke seluruh arah. Setelah waktu yang cukup lama, aku tidak jua menemui apapun di sini. "Ini apa, Pak Ustadz?" tanya Iqmal sembari menunjukkan sesuatu di tangannya. Suara Iqmal kemudian menarik perhatian aku dan Pak Ustadz. Nampak seperti kalung kecil atau mungkin gelang, entahlah. Benda itu memiliki liontin berbentuk menyerupai rembulan. "Masukkan ke sini saja Mas Iqmal. Siapa tahu ini bisa jadi petunjuk sekaligus barang bukti siapa pelaku tabrak lari itu," saran Pak Ustadz sembari memberikan sebuah kantung plastik transparan. Iqmal menuruti perintah Pak Ustadz memasukkan temuannya ke dalam plastik yang Pak Ustadz dapatkan dari ibu warung. "Mari kita pulang," ajak Pak Ustadz. Tidak lupa aku mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu warung yang sudah mau direpotkan. Kami pamit, Bu. Akhirnya kami bertiga mengendarai motor kami masing-masing. Sesuai permintaan Iqmal, kami menyempatkan untuk mendatangi makam almarhum. Astagfirullah, seru kami bertiga bersamaan. Saya senter yang kami bawa menunjukkan hamparan makam Rian yang dipenuhi pohon kacang. "Baiknya kita bersihkan dan jangan ceritakan ini kepada siapapun. Jangan sampai hal semacam ini menjadi fitnah bagi almarhum dan keluarganya." "Baik Pak Ustadz." Setelah selesai membersihkan makam Rian, kami lanjut berdoa yang dipimpin oleh Pak Ustadz. "Amin," ucap kami semua setelah Pak Ustadz mengakhiri doa. Sebelum beranjak, lirih aku mendengar Iqmal meminta maaf di atas pusara sahabatnya itu. Akhirnya kami bertiga melanjutkan perjalanan. Betapa terkejutnya aku saat sorot lampu motorku menangkap sebuah gambar dua tangkai bunga matahari yang menunduk layu pada sebuah mobil yang melintas. "Mobil itu pelakunya Pak Ustadz. Dia yang sudah menabrak Rian," seruku. Seketika raut wajah Iqmal dan Pak Ustadz berubah menjadi tegak. "Mas Dimas yakin?" tanya Pak Ustadz memastikan. "Sangat yakin Pak Ustadz." Tanpa menunggu aba-aba, Iqbal langsung melajukan motornya mengejar mobil tersebut. Mobil itu melaju sangat kencang, seolah tidak terpengaruh jalanan yang rusak. "Iqbal, kejar dia Mas Dimas." Gegas aku pun melajukan motorku secepat yang aku bisa. Berbagai pikiran menggangguku. Mau apa orang itu? Dan ini kan jalan ke kampung kami, tanyaku dalam hati. Dan brak! Suara yang amat keras terdengar seperti benda yang berbenturan. "Iqmal!" seruku saat aku melihat motor Iqmal sudah dalam kondisi ambruk di tengah jalan. Gegas aku menghampiri Iqmal yang kini tengah meringis kesakitan. "Kejar dia Mas, tolong jangan sampai lolos." "Tapi kamu bagaimana?" "Aku gak apa-apa Mas, cepat Mas, cepat kejar mobil itu, aku mohon." Aku pun kembali melajukan motorku, walau kini mobil itu sudah hilang dari pandangan. Deru napas yang memburu seiring dengan laju motor yang kupacu kian kencang. Kini aku hampir sampai di jalanan masuk desa. Saat aku menengok ke belakang, Pak Ustadz dan Iqmal sudah berhasil mengejarku. "Sudah hilang Pak Ustadz," terangku. "Ah!" teriak Iqmal meluapkan amarahnya. "Sabar Iqmal,
kita pasti bisa mendapatkan pelakunya, ucap Pak Ustadz saat kami melintasi jalan di depan rumah Mbak Nisa. Mobil yang kami cari nampak terparkir di halaman rumah. Saat kami hendak mendekat, sebuah kegaduhan menghentikan langkah kami. Entah apa yang mereka ributkan di tengah malam seperti ini. Mungkinkah orang itu sudah mengakui kesalahannya? Iqmal yang tidak bisa mengendalikan dirinya meringsek masuk ke dalam rumah. Bukan mentah sukses ia layangkan di wajah laki-laki yang kini tengah berdiri berhadapan dengan Mbak Nisa. Iqmal, pekik Mbak Nisa. Dengan beringas Iqmal mengajar laki-laki itu. Meski ia sudah terkapar, Iqmal membuka paksa plastik dan melempar temuannya ke depan muka laki-laki itu. Ini punyamu. Kamu pelaku tabrak lari itu kan? Kamu yang membuat Rian sahabatku mati. Kamu juga harus mati. Dan buak, pukulan demi pukulan dilayangkan oleh Iqmal. Ia tidak menghiraukan siapapun yang berusaha menghentikan aksinya. Mbak Nisa nampak tidak percaya dengan penampakan yang ada di hadapannya. Dengan tangan bergetar ia memungut liontin yang dilempar oleh Iqmal. Mulutnya bergetar hingga akhirnya sebuah jeritan kemudian mengagetkan kami semua. Begitu juga Mbok Nah, beliau menangis. Mbak Nisa perlahan membuka liontin itu, menutup mulutnya dengan tangan kanan. Air matanya bercucuran di pipinya. Kamu tanya kemana anakmu? Ini, tanya Mbak Nisa, sembari menunjukkan foto yang ada di dalam liontin. Nampak seorang ayah muda tengah menggendong bayi. Ini, dia sudah kamu bunuh. Dengan susah payah laki-laki itu bangkit dan mencengkeram pundak Mbak Nisa. Apa maksudmu? Anak laki-laki yang kamu tabrak lari itu adalah Rian, anakmu sendiri. Dia meninggal gara-gara kamu. Dasar bapak biadab. Teriak Mbak Nisa sebelum jatuh pingsan. Sebaiknya Pak Santoso bertanggung jawab, Pak, ucap Pak Ustadz yang memang mengenal sosok ayah dari almarhum. Selain Pak Ustadz tidak ada yang mampu bersuara. Kami sibuk mencerna apa yang tengah terjadi. Keributan ini memancing kerumunan warga yang penasaran. Bahkan saat polisi datang menjemput Pak Santoso, semua orang menjadikan ini sebagai tontonan. Dina yang juga ikut datang seketika memelukku. Kasihan Rian, Mas, ucapnya dengan tangis. Hujatan demi hujatan keluar dari mulut warga. Bahkan beberapa orang melempari Pak Santoso dengan batu. Mbak Nisa dengan mata nanar menatap kepergian Pak Santoso. Begitu juga dengan Mbok Nah yang ada di sisi Mbak Nisa. Saat aku hendak mengalihkan perhatian, aku terpaku dengan kemunculan Rian di samping Mbok Nah. Dia tersenyum dan melambaikan tangan ke arahku sebelum akhirnya dia menghilang. Tenanglah Rian, semoga Tuhan mengampuni semua kesalahanmu semasa hidupmu dan menerima semua amal ibadahmu. Amin, ucapku dalam hati. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, dan untuk kalian yang belum menyimak dari part satunya, saya sarankan untuk kalian menyimaknya dari part awal sampai part akhir ya teman-teman, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita ini ternyata plot twistnya benar-benar sangat menarik dan sangat tidak terduga ya teman-teman. Saya pun sampai benar-benar terheran-heran dibuatnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe channel ini, dan juga untuk kalian yang belum, segera kalian subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga. Untuk kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal dengan cara like, comment, dan share, sangat-sangat saya ucapkan terima kasih, karena itu semua mendukung channel ini agar channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Intinya, semoga kita dapat mengambil segala pembelajaran yang baik-baik yang dapat kita ambil dari cerita ini. Buang jauh-jauh yang buruknya ya teman-teman. Intinya dalam video ini dan cerita ini saya ingin menyampaikan kita harus bertanggung jawab atas kesalahan apa yang sudah kita lakukan, apapun itu, dan sekecil apapun itu ya teman-teman. Dan untuk kalian yang mempunyai cerita-cerita horor menarik, yang mungkin pengalaman horor kalian sendiri ataupun pengalaman horor teman kalian atau saudara kalian, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke alamat email kami yang sudah tertera ataupun ada di dalam kolom deskripsi video kali ini ya teman-teman.
yang nantinya akan ditulis oleh Manavila, yang nantinya juga akan saya bacakan di sini. Nah, seperti ya mungkin cerita-cerita yang sudah sering saya bawakan, yaitu cerita dari narasumber. Intinya saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman, apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan ataupun membawakan cerita kali ini. Nah, mungkin ada artikulasi saya kurang jelas, pembawaan saya mungkin terlalu cepat ataupun mungkin terlalu lambat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata untuk video kali ini saya akhiri ya teman-teman. Intinya kurang lebihnya mohon maaf, semoga kalian bisa mengambil pembelajaran yang ada di dalamnya. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.